Sebetulnya kalau kita membahas persoalan keris, itu memang sangat kompleks sekali dan sangat luas untuk pembelajarannya. Maka tidak cukup waktu setengah tahun untuk belajar terus langsung paham gitu. Ya paling tidak setahun lah. Maka dari itu hal yang paling penting untuk para pakeris baru atau pemula itu untuk sering-sering menanting keris, memegang keris. Itu hal yang paling utama. Sehingga kita bisa memahami dari segi gestur besi, dari rancang bangun, dari tangguhnya apa, dari karakter besinya seperti apa. Ketika kita sering menanting keris, maka kepekaan kita akan selalu terasa, teman-teman. Maka dari itu ketika sudah terasa, maka kita mempunyai pandangan tersendiri, sehingga keris baru yang datang, maksudnya ada keris-keris yang baru kita pegang begitu, kita sudah bisa sedikit memahami ini kira-kira ini ciri khas keris Majapahit, ciri khas keris Mataram dan lain-lain. Begitu teman-teman ya. Jadi rajin-rajin kita konsultasi saja tidak cukup, tapi kuncinya adalah sering menanting keris. Nanting keris itu megang keris, dipegang, ditimbang-timbang, beratnya ini bagaimana, karakter besinya itu seperti apa, seperti itu ya. Oke, mari kita bahas beberapa keris yang saya dapat ini. Ya, di sini ada keris sengkelat, teman-teman. Saya dapatkan ini dari Trenggalek ini. Mari kita buka seperti apa kira-kira kerisnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka aja sudah bunyinya seperti itu, teman-teman. Sing. Oke, ini adalah keris berlu 2, 3. Keris lunya ada 13, teman-teman ya. Ada 13. Dan di sini terdapat bagian sokoan. Ini namanya sokoan rangkap, teman-teman ya. Ini pecetan, ini sokoan rangkap yang ke agak tengah ini. Ada tikel alis, serawean, dan ada greneng yang sudah tidak tampak ya karena memang usia. Kembang kacang Nguku Bimo, di sini ada jalen, di sini ada lambe gajah. Lunya ada 13, ada odo-odo, sehingga dinamakan dengan pusaka sengkelat. Nah, keris sengkelat ini menurut sejarah yang memprakarsai adalah Empu Kisupo, yaitu zaman Majapahit, salah satu empu maestro, empu Majapahit, empu keraton, empu dalem yang memang dibiayai dan digaji oleh keraton Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi atau Raden Brawijaya kelima, yaitu abad ke-16 ya, 1500 sekian. Nah, awal mulanya tercetusnya sengkelat itu sebetulnya ketidaksengajaan ya. Jadi Sunan Kalijaga itu bawa besi dari Jazirah Arab sana dibawa ke Nusantara, lalu memesanlah pusaka dengan menggunakan besi itu, dengan campuran besi itu. Tentunya kalau kita perhatikan, kalau kita prediksi ya, tentunya tidak cukup besi yang dibawa Sunan Kalijaga, pasti ada kombinasi dengan besi-besi lainnya, besi Purosani, besi Masir Malelo dan lain-lain. Maka dibuatlah. Tapi awal mula Sunan Kalijaga ini tidak memesan keris gitu, enggak. Jadi beliau itu memasrahkan kepada Empu Kisupo. Empu Kisupo ini kan adik iparnya ya. Jadi Empu Kisupo ini menyunting adik dari Sunan Kalijaga, yaitu Dewi Rasawulan namanya. Nah, selang beberapa lama dibuatlah tanpa perencanaan dari Sunan Kalijaga, dan dibuatlah keris tersebut seperti ini, teman-teman. Karena sangat indah, maka Sunan Kalijaga menghadiahkan keris tersebut ke Raden Brawijaya kelima. Saat penyerahan tersebut disaksikan oleh Ki Supo dan juga beberapa sejawat dan keluarga kerajaan. Keris tersebut menjadi kelangenan yang sangat dikagumi oleh Raden Brawijaya kelima. Nah, tiba-tiba keris tersebut disengkelitkan pada pinggang Raden Brawijaya kelima oleh Raden Brawijaya kelima tersendiri, teman-teman. Nah, saat itulah muncul nama sengkelat.
Ada yang menyebutkan filosofi Sengkelat ini sengkeling ati, meninggalkan atau membuang rasa sengkel di hati, teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa literatur, karya terbesar Empu Kisupo yaitu Sengkelat, Nogososro, dan Sabu Inten. Dan ini mempunyai segmentasi pemegang sendiri-sendiri. Nogososro itu miliknya para raja, Sengkelat ini miliknya para panglima yang juga termasuk perisai diri dan juga kewibawaan dan juga kerejekian. Kalau Sabu Inten itu milik saudagar besar, teman-teman, atau para pemodal besar. Nah, Sengkelat ini termasuk tangguh Mojopahit, teman-teman. Dan saya meyakini kalau dari gestur besi dan juga rancang bangunnya ini adalah garap dari besutan Empu Kisupo. Begitu luas, begitu tegas, dan juga pamornya begitu deling. Khas daripada Mojopahit. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat sebagai referensi ilmu pertosan Haji Nuswantoro ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.